Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi pertemuan ini merupakan pertemuan ke-10. Setelah sebelumnya di pertemuan ke-9, saya memberikan studi kasus kepada mahasiswa untuk mempelajari mengenai model bisnis terbaru mengenai umroh. Jadi di situ kita menganalisis tentang umroh virtual dan di sini kita akan mempelajari bagaimana bisnis itu bekerja dan bagaimana legalitasnya. Nah, bisnis atau badan usaha kenapa menjadi penting? Karena itu merupakan legalitas keberadaan dari suatu usaha yang sesungguhnya itu untuk mengembangkan usahanya agar lebih besar dan bisa melakukan banyak hal terutama yang berhubungan dengan hukum. Jadi, jika legalitasnya sudah jelas dan terpercaya, sudah memiliki izin, maka segala pergerakan bisnisnya itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa mendapatkan hak-hak yang memang bisa dilakukan untuk pengembangan usahanya. Lalu, apa itu organisasi bisnis atau badan usaha? Mari kita lihat bersama di sini. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Nah, perbedaan badan usaha dengan perusahaan, jadi badan usaha itu lembaga yang menaungi. Kalau perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi atau berproduksi. Baik, jadi di badan usaha ini, ketika kita membentuk badan usaha, maka perlu ada faktor-faktor atau pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan. Nah, menurut Effendi, ini ada 8 yang harus dipikirkan dan menjadi faktor utama pembentukan badan usaha, yaitu model pengambilan keputusannya, apakah sendiri, apakah bersama-sama, itu nanti itu diperhitungkan. Kemudian siapa pemegang keputusan? Apakah pemegang keputusan itu adalah seorang diri atau banyak orang? Nah, itu model-modelnya setiap badan usaha, PT, CV, koperasi itu berbeda. Kemudian modal yang dimiliki. Nah, setiap badan usaha itu memiliki minimal modal yang harus dimiliki. Jadi itu disesuaikan. Kalau modalnya hanya mencapai 1 miliar, berarti harus pakai PT nih, seperti itu. Kemudian resiko apa yang akan dihadapi dan yang nantinya bisa terjadi, nah itu disesuaikan dengan badan usaha yang akan didirikan, kelangsungan hidup perusahaan, cara pembagian laba, setiap bentuk badan usaha memiliki cara pembagian laba yang berbeda. Kemudian tipe usaha. Tipe usahanya apa? Nah, itu disesuaikan juga sama badan usahanya. Kemudian, rencana jangka pendek dan jangka panjang. Ini juga sangat penting. Oleh karena itu, bentuk badan usaha ini selalu harus sudah memiliki usaha, modal, kemudian tipe usahanya, dan lain sebagainya seperti yang disampaikan oleh Effendi. Lalu, bagaimana organisasi bisnis itu bentuknya? Jadi ada perusahaan persorangan yang dijalankan oleh satu orang, atau biasanya ada usaha dagang untuk legalitasnya. Kemudian ada koperasi, jadi ada berbagai macam bentuk koperasi, produksi, koperasi simpan pinjam, serba usaha, jasa, konsumsi. Kemudian persekutuan atau swasta, BUMS biasanya kita sebut, yaitu ada bentuk firma, CV, dan PT. Kemudian organisasi bisnis BUMN atau negara, ada Perjan, Perum, dan Persero. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Lalu selanjutnya, peraturan pemerintah. Jadi perusahaan perseorang itu belum diatur dalam undang-undang, tapi eksistensinya sudah diakui oleh pemerintah.
Kemudian firma dan CV itu diatur dalam KUHD. Kemudian perseroan terbatas atau PT itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian untuk BUMN di UU Nomor 19 Tahun 2003. Koperasi di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan UU Nomor 17 Tahun 2012. Kemudian selanjutnya perusahaan perseorangan itu ciri-cirinya memiliki aset perusahaan yang hanya dimiliki oleh satu orang. Modalnya kecil, jumlah tenaga kerja sedikit, keanekaragaman produk dan jasa yang ditawarkan itu cukup terbatas. Nah, kemudian teknologi yang digunakan dalam produksi itu masih sederhana. Contohnya nih, warteg, pedagang keliling, UD, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, persekutuan atau partnership merupakan penghimpunan bagi dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah nama bersama. Nah, contohnya apa jenis persekutuannya? Persekutuan umum, masing-masing sekutu tanpa memperhitungkan persentase modal yang ditanamkan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, jadi tidak memikirkan modal, persentase modal yang diberikan. Kemudian persekutuan terbatas, itu kewajiban sekutu hanya sebatas jumlah uang yang digunakan sebagai modal, jadi dilihat prosentasenya, persentase modalnya. Kemudian persekutuan firma bagaimana? Nah, persekutuan firma ini diartikan yaitu nama dengan nama bersama, menggunakan nama sekutu sebagai nama perusahaannya. Nah, persekutuan firma ini merupakan suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama. Jadi, dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama yang tanggung jawabnya itu rata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Jadi rata kepemilikannya. Kemudian walaupun terdapat pemisahan antara harta usaha dan harta pribadi, namun anggota firma itu punya keharusan melunasi kewajiban usaha sampai pada harta pribadinya. Jadi tanggung jawabnya sampai menggunakan harta pribadinya. Lalu, bagaimana ciri-ciri firma? Oke, kita bisa lihat di sini. Setiap anggota berhak menjadi pemimpin dan punya hak untuk membubarkan firma tersebut. Kemudian, seorang anggota itu tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan anggota lain. Kemudian, keanggotaan tidak bisa dipindah tangankan selama anggota tersebut masih hidup. Kemudian, apabila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajiban anggota tersebut, maka kekayaan pribadi anggota menjadi jaminannya. Jadi harus bertanggung jawab walaupun mengorbankan kekayaan pribadinya. Dan pendirian tidak memerlukan akta pendirian. Lalu bagaimana dengan persekutuan komanditer atau CV? Nah, CV itu merupakan persekutuan dua orang atau lebih, jadi minimal dua orang, yang punya tujuan bersama untuk mendirikan usaha dengan keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Nah, di dalam CV itu ada sekutu umum, atau sekutu aktif, dan sekutu terbatas, atau sekutu pasif. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri CV sulit sekali untuk menarik modal yang sudah disetorkan. Kenapa? Karena di situ modal yang disetorkan digunakan untuk berproduksi. Modal relatif besar karena didirikan oleh banyak pihak. Jadi, biasanya di CV itu lebih dari dua orang. Lebih mudah mendapatkan kredit pinjaman karena sudah terpercaya ya legalitasnya dan modalnya cukup besar dan yang bertanggung jawab juga cukup banyak. Kemudian kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu, tergantung sama bidang usahanya dan kebertahanannya terhadap dinamika bisnis yang sedang dihadapinya. Kemudian bagaimana dengan PT? Nah,
PT atau perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi sama sekali atau perseorangan yang ada di dalamnya. Nah, ciri-ciri PT di sini adalah pengelolanya diserahkan orang lain yang lebih profesional, yang lebih memahami bidang usahanya. Kemudian anggota lebih bersifat sekutu terbatas. Kemudian kepemilikan itu mudah berpindah tangan. Dan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik modal itu bentuknya dividen. Kemudian pajak diberlakukan, pajak berganda, jadi banyak sekali pajak yang dikenakan untuk PT. Karena biasanya bergerak di bidang usaha yang cukup besar asetnya dan pendapatannya. Sehingga modalnya itu sangat besar di sini di PT. Nah, sulit untuk membubarkan PT. Jadi kelangsungan perusahaannya cukup lama ya biasanya karena kebertahanannya itu lebih kuat PT itu. Kemudian BUMN. Nah, BUMN ini adalah badan usaha yang permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha itu adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Itu untuk karyawannya. Kemudian bentuk BUMN. Nah, ada Perjan nih. Perjan itu modalnya dimiliki oleh pemerintah dan berorientasi pada pelayanan sehingga kerap merugi. Contohnya apa? Yaitu PT KAI. Kemudian Perum merupakan perjan yang sudah diubah, di mana orientasinya itu tidak lagi ke pelayanan, tapi sudah profit oriented. Nah, jika perusahaan masih rugi, meskipun status perjan diubah menjadi Perum, pemerintah itu terpaksa menjual sebagian saham Perum kepada publik dan bisa diubah menjadi Persero. Contohnya apa? Perum Pegadaian. Nah, ini selanjutnya adalah Persero yang merupakan BUMN yang bentuk usahanya seperti PT dan tujuannya itu mencari keuntungan dan memberikan pelayanan kepada umum. Nah, contohnya apa di sini? Seperti Bank BRI, itu Persero, TBK, Bank Mandiri, dan lain-lain ya. Selanjutnya koperasi nih. Nah, secara etimologi, koperasi itu berasal dari kata co dan operation, di mana artinya co itu bersama dan operation artinya bekerja. Dengan begitu, koperasi berarti artinya adalah bekerja sama. Koperasi ini merupakan badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi yang ditulis di dalam UU nomor 25 tahun 92. Nah, jenis koperasi ada jenis koperasi konsumsi. Kemudian ada jenis koperasi simpan pinjam. Kemudian ada koperasi produksi atau produsen. Ini bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang digunakan oleh koperasinya sebagai organisasi maupun anggota koperasinya. Kemudian koperasi jasa, bergerak di bidang penyediaan jasa bagi para anggota maupun masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah koperasi serba usaha, bergerak di berbagai segi ekonomi, berbagai sektor ya, berbagai bidang, dengan kebutuhan dari anggotanya, kayak misalnya, seperti misalnya produksi, konsumsi, pengkreditan, dan jasa. Baik, demikian mengenai pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas banyak studi kasus, contoh-contoh model bisnis di bidang haji dan umroh, karena nanti akan menjadi gambaran untuk kalian membuat model-model bisnis. Jadi tidak hanya sekedar tahu teorinya dan jenis-jenis usaha, namun harus juga punya ide dan pemikiran ke arah yang lebih praktis, lebih praktek gitu. Jadi ide bisnis apa yang dimiliki dan bisa dilakukan nanti ke depannya.
Baik, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk isi absensi. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.